Shalom teman-teman, berjumpa kembali di ibadah Youth Sabtu sore hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, saya undang kita semua boleh bersatu di dalam doa. Mari bersatu dalam doa teman-teman. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama-sama meskipun secara online. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau hadir Bapa di tengah-tengah setiap kami Bapa. Di rumah kami masing-masing Bapa, Engkau yang jamah lawat setiap kami Tuhan yang hadir pada ibadah sore hari ini. Urapi setiap telinga dan juga hati kami sehingga setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh menjadi terang bagi jalan kami, boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menaikkan pujian dan persembahan kami, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Yes, come on young people, let me sing that nothing is impossible. We can do all things through Jesus who strengthens us. Amen. Not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things.
worship you. All I have within me, I give you praise. Glory, adore, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Mari teman-teman kita sembah Dia. Mari teman-teman sembah Dia, kita hormati Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita, teman-teman. Mungkin di kamar teman-teman atau dimanapun teman-teman berada sore hari ini, teman-teman. Let's just worship Him, honor Him. Hormati Dia, teman-teman. Naikkan syukur, naikkan pujian, naikkan sembah. Thank you, Jesus. Kau yang baik, Tuhan. Worship Jesus. Mau sembah selamanya.
Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan pada sore hari ini, sebelumnya gue ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan, dan kami sudah bisa membesarkan nama-Mu tadi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hati kami Tuhan, hati yang mau menerima dan telinga yang mau mendengar Tuhan, untuk dan mempraktekkan firman yang telah kami dengar dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, titipkan hamba-Mu Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan lewat hamba-Mu buat teman-teman hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Kembali lagi bertemu dengan gue Kevin Eldiwan di firman Tuhan pada sore hari ini. Gak kerasa kita udah masuki bulan yang ketiga di tahun 2021 ini, bulan Maret, di mana bulan Maret ini akan membahas tentang pemuridan, dimana tema mingguan yang diberikan kepada gua untuk gua dapat sampaikan oleh teman-teman yaitu raise the next gen, atau artinya membangkitkan generasi selanjutnya. Membangkitkan generasi selanjutnya dapat dilakukan dengan salah satu caranya yaitu pemuridan, di mana pemuridan itu merupakan salah satu cara kita untuk membangkitkan generasi selanjutnya, dan kita bisa belajar dari salah satu contoh hubungan pemurid dan murid yang ada di Alkitab, yaitu Musa dan Yosua. Mari kita lihat dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Buat teman-teman di rumah juga bisa buka Alkitab di rumah masing-masing. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Saya bakal bacakan buat teman-teman. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Dalam ayat ini kita dapat belajar hubungan seorang pemurid dan murid gitu. Dan di sini Musa yang selaku sebagai pemurid dari peristiwa di sini pun peristiwa Musa melawan bangsa Israel melawan orang Amalek terjadi yang namanya mempersiapkan generasi selanjutnya tuh terjadi dalam momen seperti ini gitu. Di sini bakal gue bagiin 3 poin yang bakal gue sampaikan pada sore hari ini. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai pemurid atau Musa lakukan pada saat itu? Poin pertama yaitu keep on touch. Poin yang pertama itu keep on touch. Poin ini menjadi hal yang dasar sebagai kita para pemurid, pemimpin atau pembimbing atau generasi atas yang mempersiapkan generasi bawahnya. Senantiasalah jalin komunikasi antar kalian, antar
kalian antar pemurid dan anak bimbing atau anak PA kalian gitu. Apalagi di masa-masa sekarang yang serba sulit untuk bertemu, berkomunikasi, dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung gitu. Nah, di sini sama yang dilakukan Musa terhadap Yosua tuh, Musa selalu menjalin komunikasi dengan Yosua gitu. Ini ya namanya hal yang menjadi dasar gitu dalam mempersiapkan generasi selanjutnya, itu ya kita senantiasa keep in touch dengan setiap anak bimbing kita atau siapapun yang dapat kita bimbing gitu. Bukan bicara soal umur, karena umur memang berbeda-beda gitu. Kita bukan bicara soal senioritas di sini, tapi kita belajar istilahnya peduli, belajar care dengan generasi selanjutnya gitu. Keep on touch. Jadi istilahnya apalagi di zaman-zaman seperti ini ya kita harus tetap berusaha untuk keep on touch setiap anak-anak lainnya gitu, termasuk anak-anak bimbing kita gitu. Sama di ayat 9 ini ditulis di dalam ayat yang tadi, Musa berkata kepada Yosua, Musa sering sering menjalankan komunikasi, sering berdiskusi dengan Yosua. Jadi jangan lupa untuk teman-teman, baik teman-teman pemurid, teman-teman pembimbing atau pemimpin, atau siapapun teman-teman dimanapun kalian berada, ayo jalankan komunikasi lebih lagi gitu untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Mungkin kita sebagai koko cici di sini udah sering banget, dan mungkin setiap kita yang menerima pesan dari koko dan cici, berkata gitu, si koko cici teh riweuh kepo nanyain gitu. Tapi ya kita sebagai murid yang dibimbing, jadi kan kita tetap di keep on touch gitu. Kok riweuh ditanya-tanyain terus apa gitu. Itu adalah salah satu cara untuk mereka mempersiapkan generasi selanjutnya gitu. Jadi jangan sampai kita tuh sebagai murid juga, sebagai anak di dalam keluarga kita juga, contohnya apa sih si papi mami teh riweuh ngajak ngobrol apa segala macam tuh, itu tuh adalah salah satu cara dasar kita untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Jadi poin pertama ini, keep on touch, ini salah satu cara dasar untuk kita mempersiapkan generasi selanjutnya. Poin yang kedua yaitu keep praying for them. Terdapat di ayat 9b dan ayat 11. Gua bakal bacain ulang. 9b, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Dalam ayat di atas, Musa mengambil bagiannya dalam peperangan Israel pada saat itu melawan Amalek, yaitu berdoa di atas bukit dengan mengangkat tongkatnya. Nah, di sini kita diajarkan melalui poin kedua ini, keep praying for them, yaitu tetap berdoa bagi mereka, generasi selanjutnya. Mulailah selipkan pokok-pokok doa tentang anak bimbing kalian, tentang anak generasi selanjutnya gitu. Doakan apapun tentang mereka, buat aktivitas mereka, mungkin mereka yang jenuh, yang lelah gitu, tentang belajar di rumah, kuliah di rumah gitu, bahkan atau mungkin teman-teman yang sudah bekerja, yang masih dididik dalam pemuridan, juga mungkin berkurang penghasilannya gitu. Tetaplah berdoa bagi setiap mereka gitu. Mulai belajar selipkan pokok doa tentang mereka. Kita juga sebagai pemurid belajar tentang merendahkan hati dalam hal berdoa ini. Karena dalam doa kita biasa berdoa buat karir sendiri gitu, buat keluarga sendiri, buat bimbingan Tuhan, buat diri sendiri gitu. Tapi melalui doa ini kita belajar, namanya kita mendahulukan
orang lain dalam pokok-pokok doa kita gitu. Jadi jangan sampai dalam doa tersebut kita selalu isinya melulu tentang kita gitu. Kita tuh belajar yang namanya nanti apabila kelak sudah saatnya anak kita, anak bimbing kita atau murid kita bangkit untuk memimpin mungkin dalam komunitas ini atau dimanapun, mungkin teman-teman di sekolah ada OSIS contohnya organisasi sekolah, terus mungkin termasuk orang tua juga. Siapa yang nggak mau sih, mungkin orang tua kalian juga pasti ingin anaknya tuh lebih hebat dari orang tuanya gitu. Nah jadi nggak ada yang namanya rasa iri dengki gitu. Mungkin kita yang gue bilang awal tadi, di sini kita menghilangkan yang namanya senioritas mungkin dari setiap generasi kita gitu. Sama seperti Yosua yang berhasil masuk dalam tanah perjanjian, dan keyakinan akan next gen pasti lebih hebat lagi harus dimiliki oleh seorang pemurid. Jadi kita mungkin buat anak-anak yang sudah membimbing, anak-anak guru-guru PA atau anak pembimbing yang sudah memuridkan, kita juga harus punya konsep yang namanya punya keyakinan yang namanya generasi selanjutnya pasti lebih hebat lagi gitu. Ya dengan cara apa? Mulai dari mendoakan mereka, mengesampingkan kehendak kita dalam doa. Itu adalah contoh-contoh kecil gimana kita belajar merendahkan hati, bukan merendahkan diri ya, kalau merendahkan diri minder, merendahkan hati dan mempercayakan itu semua buat generasi selanjutnya gitu. Jadi nggak ada namanya enak ya generasi selanjutnya mah disiapin ini enak ya lebih banyak gitu orang-orangnya generasi selanjutnya, enggak gitu. Jadi kita belajar yang namanya merendahkan hati dalam poin kita mendoakan anak bimbing kita atau anak generasi selanjutnya. Lalu poin yang ketiga yaitu keep become example. Tetaplah menjadi contoh atau role model buat setiap anak-anak generasi selanjutnya atau anak-anak yang kita bimbing. Banyak orang yang di luar sana menjadi contoh role model seperti YouTuber, selebgram, mungkin teman-teman mengikuti tren di YouTube, di TikTok atau Instagram yang istilahnya teman-teman stylenya teman-teman ikutin dimanapun sosial medianya gitu, teman-teman ikutin gitu. Dan banyak dari mereka mencontoh dari apa yang mereka idolakan gitu. Lantas apa yang kita dapat contohkan kepada anak-anak generasi selanjutnya kita sebagai pemurid? Ada tertulis quote yang tertulis, our life message for other. Berarti kehidupan kita adalah pesan bagi orang lain. Kehidupan kita adalah pesan bagi anak generasi selanjutnya. Kita buka ayatnya di Keluaran 33 ayat 11. Dalam poin ketiga ini bagaimana sih kita menjadi contoh gitu buat anak-anak generasi selanjutnya. Keluaran 33 ayat 11. Gue bacain. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi di sini ada satu momen di mana Musa sedang berbicara kepada Tuhan. Tuhan ya pokoknya mereka terjadi komunikasi gitu di kemah. Dan Yosua setia, ditulis di situ Yosua seorang yang masih muda itu tidaklah meninggalkan kemah itu. Tidak meninggalkan kemah itu bicara soal setia. Yosua setia menunggu di kemah itu gitu. Bahkan sampai Musa pun beres berkomunikasi dengan Tuhan.
Lalu apa hubungannya dengan yang tadi poin ketiga yang gue sampaikan tentang bagaimana kita menjadi contoh atau menjadi pesan, hidup kita menjadi pesan buat generasi selanjutnya. Dalam perjanjian lama gue bakal bahas tentang pertemuan seorang manusia dengan Tuhan gitu. Di bait Allah tuh dulu ketika seorang beribadah kepada Tuhan, ya mereka harus menyucikan diri mereka gitu. Nah, para nabi ya biasanya gitu. Jadi bahkan mereka meskipun mereka terlihat bersih, ada satu kotoran atau satu dosa yang yang ada di nabi tersebut, itu tuh yang nggak layak dalam perjanjian lama itu gitu. Bahkan kan kayak para nabi itu atau para imam yang masuk ke dalam bait Allah di ruang maha kudusnya itu kan dikasih kekerincingan gitu, diceknya apakah masih hidup nggak, apakah udah nggak ada gitu. Saking istilahnya harus sucinya, saking harus istilahnya bersihnya gitu terhadap dosa gitu, saking sucinya, nggak ada kesalahan nggak ada kesalahan juga. Nah, di sini Musa berbicara kepada Tuhan atau Tuhan bicara kepada manusia berhadapan muka. Di sini ditulis seperti seorang berbicara kepada temannya. Bayangin, berarti bisa kita bayangkan Musa tuh punya komunikasi yang khusus tuh sama Tuhan tuh. Betapa sucinya, betapa bersihnya Musa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan dapat berbicara sama Musa berhadapan muka dengan muka seperti layaknya teman. Ya. Terus lantas apa hubungannya dengan memberikan contoh? Nah, di sini simpelnya ya kita tuh bisa memberikan teladan yang baik, kita bisa memberikan teladan yang misalnya tidak bercacat dan tidak memberikan kesalahan buat anak generasi selanjutnya gitu. Pasti setiap anak generasi selanjutnya melihat generasi yang ada di atasnya gitu. Si Koko malu gitu kalau misalnya si Koko Cici ini mah gini si Koko mah gini gitu. Jadi meskipun kita manusia juga gitu, sesama manusia juga gitu, antar pemurid dan murid tuh kita harusnya saling belajar, yang namanya saling memberikan contoh gitu. Kita sebagai pemurid juga udah punya murid PA atau udah punya anak bimbing pun, ya kita harusnya senantiasa menjaga kelakuan kita. Ini juga berlaku buat anak-anak generasi selanjutnya yang sudah muridkan juga, yang sedang dibimbing. Ketika kita belajar untuk mau dibentuk oleh Koko tersebut atau Cici tersebut, kita istilahnya belajar yang namanya hidup benar gitu, nggak nggak melakukan kesalahan. Ya, kita manusia tetap memiliki kesalahan masing-masing, tapi lewat permuridan, lewat hubungan antar pemurid dan murid gitu, dalam rangka membangkitkan generasi selanjutnya, kita bisa istilahnya saling terbuka satu sama lain gitu. Kita bisa saling bentuk di sini. Jadi sama seperti Musa gitu, yang bisa istilahnya bisa ngobrol sama Tuhan secara langsung layaknya teman, itu tuh ya berarti Musa tuh ya namanya dia selalu menjaga kehidupannya gitu. Bahkan dia bisa ngobrol sama Tuhan secara langsung layaknya seorang pertemanan gitu. Lalu apa aja sih yang bisa dihasilkan gitu lewat ketiga poin tadi gitu, tentang bagaimana kita harus tetap menjaga hubungan kita, keep on touch gitu, nggak cuek dengan generasi selanjutnya. Yang poin kedua, tetap mendoakan mereka, keep praying for them. Yang ketiga, keep become example, tetap menjadi contoh buat mereka. Nah, akan
terjadi pada generasi selanjutnya, yaitu next gen yang taat dan next gen yang setia. Dalam ayatnya di Keluaran 17 ayat 10. Keluaran 17 ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya. Nah, di situ istilahnya sudah terlihat jelas gitu bahwa Yosua sebagai next gen di sini terhadap Musa tuh mau melakukan apa yang dikatakan Musa, apa yang diperintah Musa. Dan next gen yang setia dalam ayat yang tadi ya, Keluaran 33 ayat 11 gitu. Yosua tetap menunggu dalam kemah tersebut. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dalam bagaimana sih kita membangkitkan generasi selanjutnya tuh? Yang 3 poin tadi, keep on touch, tetap jaga hubungan teman-teman. Keep praying for them yang kedua, dan keep become example. Lewat kehidupan teman-teman pembimbing di sini juga, apakah itu tuh memberikan dampak yang baik buat setiap generasi selanjutnya atau enggak? Sama apa yang seperti Musa lakukan terhadap Yosua. Itu aja sih yang dapat gua sampaikan. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kita semua. Kita bisa menyelidiki hati kita kembali gitu, seberapa jauh kita membentuk anak bimbing kita, membentuk generasi selanjutnya gitu. Mungkin buat masa-masa seperti ini juga yang menyulitkan kita untuk bertemu, menyulitkan kita untuk berkomunikasi. Tapi lewat 3 poin tadi, kita termasuk gua juga diingatkan kembali bagaimana kita menjaga hubungan, tetap berdoa, serta kita tetap menjadi contoh buat generasi selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan, lewat pujian penyembahan dan firman yang telah kami dengarkan tadi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang ingatkan kembali Tuhan, betapa pentingnya kami Tuhan menyiapkan generasi selanjutnya Tuhan, dengan tetap menjaga hubungan, tetap menjaga komunikasi, menanyakan satu sama lain. Dan yang kedua, tetap mendoakan setiap satu sama lain termasuk generasi selanjutnya, dan tetap menjadi contoh dalam segala setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan tetap Tuhan, kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada pada saat ini. Mungkin mereka punya pergumulan mereka masing-masing yang hamba gak tahu Tuhan. Kau yang berikan mereka jalan keluar Tuhan. Kau berikan mereka berkat yang next level setiap proses-proses yang mereka lalui Tuhan. Berkati mereka dalam sekolah studi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berikan kesabaran mereka juga Tuhan dalam segala setiap menjalankan studi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Terima kasih atas firman yang Kau telah berikan buat setiap kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.